Sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati, dan lebih baik juga memiliki asuransi daripada menyesal nanti. Nah, bagaimanakah kira-kira apakah rakyat Indonesia sudah menyadari akan pentingnya berasuransi? Salah satu asuransi yang saat ini populer yaitu asuransi kesehatan. Nah, bagaimanakah peranan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS ke depannya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan berbincang. Tentunya bersama saya telah hadir Bapak Fahmi Idris, Direktur Utama dari BPJS Kesehatan. Selamat pagi Pak Fahmi. Mbak Chandra, apa kabar? Baik Pak, terima kasih kehadirannya. Sehat, Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau ada Bapak Insinyur Haji Irman MSI, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kemendagri RI. Selamat pagi, terima kasih kehadirannya Pak. Langsung saja ini, saya ingin tanyakan ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Ini mengapa sih asuransi kesehatan itu penting? Saat ini produk asuransi yang paling populer seperti asuransi kesehatan ya Pak ya? Kalau istilah kita program jaminan kesehatan nasional, basisnya asuransi kesehatan sosial, yang membedakan dengan asuransi kesehatan komersial. Ya latar belakangnya sederhana, sebetulnya biaya kesehatan itu kalau sedang sakit sangat mahal. Inflasinya berbeda dengan inflasi barang jasa pada umumnya. Dan kesehatan itu tidak gratis, healthcare is not free. Tidak ada kesehatan gratis itu, seseorang mesti membayari. Yang mampu bayar sendiri, yang tidak mampu dibiayai negara, itu sistem kita. Nah, konstruksi inilah yang membangun sistem kita berbasis gotong royong dalam menjaga kesehatan. Artinya semua orang berkontribusi, kemudian dari kontribusinya itu membantu yang lain pada saat membutuhkan, itu konsepnya. Jadi asuransi itu sebenarnya bergotong royong untuk memproteksi diri dari biaya kesehatan yang tinggi pada saat kita sedang sakit. Oke, jadi penerapannya sendiri untuk di Indonesia itu bagaimana ya Pak? Bisa dijelaskan? Konsep gotong royongnya itu bisa dijelaskan barangkali lebih jauh? Ya, ini sebetulnya memang basis budaya bangsa. Ini aktualisasi gotong royong sebetulnya jaminan sosial kesehatan ini, atau jaminan kesehatan nasional. Pada saat BPJS masih PT Askes waktu itu, kita mengelola 16,4 juta PNS. Ada 16,4 juta yang membayar iuran yang dipotong dari gajinya, kira-kira iurannya itu Rp40.000 per bulan. Nah, Rp40.000 itu, kemudian kalau saudaranya sakit, katakanlah gagal ginjal, kemudian harus cuci darah, itu sekali cuci darah itu kan butuh 1 juta waktu itu minimal. Artinya dengan Rp40.000 dia bisa membayar 1 juta karena ada 25 orang yang kemudian sama-sama berkontribusi. Jadi kalau satu orang sakit ada 25 orang bergotong royong membantu. Kalau seminggu 3 kali 3 juta, harus ada 75 orang. Sebulan 12 juta. Kalau kita bayar sendiri, untuk cuci darah 12 juta sebulan saya kira agak berat. Nah, dengan demikian ada 300 orang yang kemudian bergotong royong. Inilah konsepnya, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu berkontribusi membantu untuk yang tidak mampu. Itu konsepnya sebetulnya. Nah, tapi apakah seluruh rakyat Indonesia sudah mengikuti konsep ini? Sudah ikut serta di asuransi kesehatan dari BPJS ini? Bagaimana? Nah, karena kesehatan itu membutuhkan biaya yang tinggi, gotong royong itu akan murah dari sisi iuran kalau semakin banyak yang turut serta. Di dalam sistem jaminan sosial kesehatan itu dikenal dengan hukum the law of large number. Semakin banyak yang turut serta, iuran akan semakin rendah. Dan asuransi sosial itu bersifat wajib. Jadi di tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia wajib dalam sistem ini untuk membangun gotong royong yang lebih besar, yang tidak mampu dibiayai oleh negara. Baik Pak Irman, kalau gitu dari Dukcapil sendiri ini kiranya yang dilakukan program paling tidak ini harus bersinergi ya untuk sama-sama menyukseskan program jaminan kesehatan nasional dari BPJS ini, apa kiranya? Begini, kami kan dari Kementerian Dalam Negeri semenjak tahun 2010 sudah membangun database kependudukan yang betul-betul bisa dijamin akurasinya. Jaminan akurasi itu melalui 2 hal. Yang pertama, di backup oleh sistem yang online dengan semua daerah dan online dengan lembaga-lembaga pengguna seperti dengan BPJS. Jadi kita sekarang database kita online dengan semua kabupaten, online dengan semua kecamatan, dan online dengan lembaga pengguna. Nah, lembaga pengguna ini adalah lembaga BPJS, kemudian perbankan dan lain sebagainya. Nah, apa sekarang kualitas data yang kami miliki? Data yang kami miliki sekarang di samping online tadi itu sudah memiliki rekaman sidik jari dan iris mata. Nah, dengan adanya rekaman
sidik jari dan iris mata, itu ada jaminan bahwa data itu tidak akan ganda lagi. Nah, oleh karena itu ini sangat membantu bagi lembaga pengguna termasuk dari BPJS Kesehatan. Jadi yang pertama adalah menjamin ketepatan. Kalau orang datang sebagai peserta BPJS, itu betul-betul orang yang bersangkutan. Nggak bisa lagi dia memasukkan, walaupun dia anak kembar, saudara kembarnya jadi peserta, itu nggak bisa digunakan oleh dia sendiri. Karena tidak ada sidik jari yang sama persis ya Pak ya? ya? Ada jari yang sama maupun ada mata yang sama. Yang kedua adalah, dengan adanya data yang online ini, yang tidak akurat ini, juga memberikan dukungan agar pelayanan oleh lembaga pengguna, terutama BPJS, pelayanan yang cepat. Nanti dengan menggunakan link aja, itu orang nggak usah mengisi formulir lagi, nggak usah antri, jadi akan langsung bisa dilayani dengan cepat. Apalagi kesehatan kan orang yang lain orang sakit misalnya. Masa orang lain orang sakit tuh lama-lama, nanti bisa mati duluan baru dilayani kan. Nah, dengan adanya dukungan data dari kita sekarang, BPJS bisa memberikan pelayanan yang tepat dan cepat, itu intinya. Oke, baik, kita rupanya harus break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro TV. Didukung oleh problem dengan deterjen Anda? Gak bersih-bersih, pegel, merah lagi. Bersih sih, tapi masih kasar. Aduh, kukuku. Kalau yang ini? Gak wangi. Solusinya cuma satu. Soklin Soft Terjen baru. Formulanya lebih ampuh angkat noda. 2 kali melembutkan, 2 kali lebih wangi, plus fresh protection. Ini hasilnya. Wah, bersihnya tuntas. Lembut empuk-empuk, wangi. Soklin Soft Terjen baru membersihkan dan melembutkan dalam satu sentuhan. Berlari tidak hanya sehat, tapi juga efektif membakar lemak. Lengkapi dengan L-Man Water yang mengandung L-carnitin di setiap langkah. Trust me, it works. Menteng Park. Miliki apartemen eksklusif di pusat Jakarta. Dilengkapi lifestyle dan food arcade dengan private lift untuk seluruh unit. Dibuka Tower Emerald. Miliki dengan harga mulai 1 miliaran rupiah. Free fully furnished dan service charge. Berhadiah Samsung Galaxy S5. Hubungi 021 3192 1000. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita. Apa kiat Anda menghadapi persaingan di era globalisasi ekonomi dunia? Yang paling utama ya dengan terus mempertahankan kualitas produksi, tapi harga tetap bersaing. Ada faktor lain? Tentu saja, karena peran Kementerian Koperasi dan UKM selama ini. Banyak sekali program-programnya, diantaranya ada OVOP untuk mendorong meningkatkan kualitas produk unggulan daerah agar bisa bersaing di pasar. Lalu ada program pembiayaan melalui KUR dan LPDB yang memberikan kemudahan akses kredit. Kemudian, tiap tahun ada gerakan kewirausahaan nasional yang bertujuan untuk menjaring sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Selanjutnya ada program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ada juga program pemasaran melalui lembaga layanan pemasaran yang misinya memperluas akses pasar melalui peningkatan promosi dan jaringan pemasaran. Jadi, bersama Kementerian Koperasi dan UKM, kita lanjutkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Umroh bersama Patuna ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa Yerusalem, dan tur ke kota-kota di Timur Tengah. Patuna, sahabat Anda beribadah. Mata Najwa, setiap Rabu jam 8 malam. Apa sih kilauan yang diberikan oleh Pak Jun untuk masyarakat? Hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Sepanjang mereka mau berkembang, mau meningkatkan potensi diri, saya persilakan. Kalau niat kita baik, pasti berbuat kebaikan. Mau ada keterbukaan ekonomi, kalau kitanya nggak bersiap diri untuk memulai hasanah dari sekarang, kita harus menyiapkan diri untuk memenangkan persaingan di depan. Mutiara Bangsa Berhasanah, harta yang tak pernah habis. Dalam 8.11, Jumat 26 September, jam 10 pagi. Dipersembahkan oleh didukung oleh Metro TV. Langsung saya ingin tanyakan ke Pak Fahmi. Tadi kan di segmen sebelumnya ini Pak Irman sempat singgung bahwa NIK itu dibutuhkan paling tidak ya untuk mendaftar pada saat biaya pengobatan dan lain-lain. Tapi untuk mendaftar menjadi peserta BPJS,
apakah memang kita hanya memegang NIK atau memang harus mendaftar dulu ini Pak? Salah satu syarat. Salah satu syaratnya. Jadi begini, sekali lagi asuransi kesehatan kita, asuransi sosial, jaminan kesehatan nasional ini berbasis gotong royong, wajib untuk seluruh rakyat Indonesia yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah untuk yang tidak mampu, dan mereka harus terdaftar. Kata kunci kedua ini terdaftar ini penting. Terdaftarnya bagaimana? Terdaftar di BPJS, itu salah satu syaratnya seperti yang disampaikan Pak Irman, harus memiliki NIK. Kita harus memastikan bahwa yang mendaftar ini memang penduduk Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita sangat terbantu dengan ada syarat NIK ini, kita akan mempercepat proses pendaftaran. Namun demikian, secara teknis tetap membutuhkan syarat pemberkasannya. Pertama, dia mesti datang bawa KTP elektronik khususnya. Di situ kan ada NIK-nya. Ya. Kemudian bawa pas foto 3x4 berwarna dan KK. Kemudian kalau dia sudah menikah, ya ada surat nikah. Kalau ada anak, akte kelahiran. Itulah proses mendaftar. Jadi mendaftar itu ada sejumlah berkas. Di dalam berkas itu ada kemudian komponen NIK. Namun komponen NIK ini menjadi penting karena ini syarat untuk masuk dalam pendaftaran yang utama. Ya. Karena kita harus memastikan bahwa yang datang ini kemudian tidak, khususnya terutama penerima bantuan iuran juga menjadi isu sentral kita yang dibayar oleh pemerintah. Kalau datanya double ini kan bahaya. Nah, kita untuk menghindari data double ini, kita harus memiliki unique variabel. Ya. Nah, variabel yang unik itu adalah NIK. Jadi setiap orang itu punya nomor NIK masing-masing. Nggak mungkin terjadi double data. Ini sebenarnya kepentingan kita untuk membangun pendataan ini. Dan BPJS sendiri, menurut Undang-Undang BPJS, harus mengembangkan single identity number, nomor identitas tunggal kepesertaan. Nah, di sini pemerintah lewat Undang-Undang Kependudukan, Pak ya, itu juga mewajibkan warga negara harus punya NIK. Nah, kewajiban warga negara yang punya NIK ini kemudian kita padukan dengan program kita untuk kepentingan bersama, bersinergi. Oke, nah kalau begitu setelah persyaratannya sudah dipenuhi, lalu mendaftarnya kemana Pak? Apakah harus langsung ke BPJS atau barangkali bisa online atau bisa ke tempat lain? Kita membuka 3 channeling pendaftaran. Pertama tentu ke kantor BPJS, tapi kami sarankan kantor kami saat ini sangat penuh, crowded. Malahan disinyalir banyak calo. Kami sudah turunkan polisi dalam waktu 2-3 minggu ini untuk membersihkan kalau ada calo kartu. Kami menghimbau ke masyarakat jangan pernah berurusan dengan calo kartu. Lebih banyak ruginya, langsung berhubungan dengan petugas. Atau kalau mau nyaman, bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan di restoran, di tempat yang nyaman lainnya gitu. Daftar lewat website BPJS Kesehatan. Nah, dari website BPJS Kesehatan ini sesungguhnya ada kemudahan-kemudahan lain. Mereka kemudian bisa mendapatkan yang namanya EID. Bisa bawa contohnya. Jadi kalau mendaftar itu nggak perlu lagi buat kartu di kantor. Ini langsung bisa dipakai seperti kita naik pesawat. Kita kan sekarang boarding pass kita kan nggak pernah lagi, agak jarang kita kemudian datang ke counter, kemudian ngeprint, itu kan ngantri. Di rumah di print sendiri, kertas biasa. Tentu ada tahapannya ya, setelah mengisi data, membayar iuran, kemudian ada notifikasi email. Notifikasi itu kemudian menyatakan inilah identitas yang dimiliki. Oke, barangkali bisa diperlihatkan kembali ke pemirsa ini ya, Pak Fahmi ya. Jadi nantinya akan seperti ini, kita bisa ngeprint sendiri juga. Ngeprint sendiri, kalau merasa jelek, print ulang. Print ulang ya, juga. Seperti kalau kita naik pesawat kan boarding passnya kan cukup kadang-kadang kertas bekas. Buat kami yang penting data ini dibawa. Kemudian tentu ada data tambahan kalau menggunakan EID, elektronik ID, tentu bawa KTP nanti kalau datang ke fasilitas pelayanan. Oke, dan sangat nanti mudah. Bisa dilaminating sendiri ya? Laminating sendiri. Ingin dilaminating langsung ya Pak ya? Tetap yang ketiga jalur lewat perbankan. Yang jelas Presiden SBY menginstruksikan BRI, seluruh kantor kecamatan BRI itu mensupport kami, mendukung untuk menerima pendaftaran peserta, pembayaran dan lain-lain. Ada 2 bank lagi, Mandiri dan BNI, namun terbatas untuk cabang-cabang tertentu. Oke, baik Pak Irman, ini memang dari Kemendagri pun sangat mendukung sekali ya program ini ya Pak ya, terutama data-data. Karena kartu ini tidak keluar kalau tidak ada NIK-nya. Baik. Nah, tapi apakah selama ini ada kendala barangkali Pak? Apakah ada barangkali masyarakat di Indonesia yang ingin barangkali belum memiliki NIK ya, bisa langsung mendaftar dulu barangkali ke pemerintah ya? Begini ya, memang semua penduduk itu wajib memiliki NIK. Syarat dia bisa mendapatkan NIK satu aja, dia mendaftar
Yang mendaftarkan baru lahir itu didaftarkan oleh orang tuanya. Jadi nggak ada persyaratan yang lain. Dalam akta kelahiran nanti juga langsung dituliskan NIK-nya. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi, yang sampaikan Pak Fahmi tadi, ini dari BPJS mensyaratkan tadi NIK dan KTP elektronik. Ini dua hal ini untuk menertibkan pendaftaran, tidak ada lagi peserta yang ganda. Tapi pada waktu pelayanan nanti, itu dengan adanya KTP elektronik, itu kita nanti ada peralatan card reader namanya. Itu orang nggak perlu antri lagi. Dengan menggunakan card reader itu orang bisa dilayani dengan cepat. Termasuk pun kalau di rumah sakit ada jenazah yang nggak tahu identitasnya, tapi dengan menggunakan card reader kita, itu akan ketahuan siapa namanya, di mana alamatnya, siapa orang tuanya. Jadi ini memang kecanggihan kita yang dari KTP elektronik yang kita bangun sekarang itu yang sudah dimiliki oleh 145 juta penduduk. Jadi memang untuk kedepannya prosesnya pastinya akan lebih efektif dan juga efisien ya Pak ya. Nah, dengan ini saya ingin tambahkan sedikit dengan KTP elektronik ini, makanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sudah mengamanatkan KTP elektronik ini berlaku seumur hidup dan berlaku secara nasional. Walaupun di dalam KTP itu yang terbit sebelum Desember 2013 itu masih tertulis berlaku 5 tahun. Ada batas waktunya. Tapi sebenarnya amanat undang-undang walaupun masih tertulis 5 tahun itu sudah berlaku seumur hidup. Oleh karena itu kalau BPJS mensyaratkan KTP elektronik itu nggak rugi itu karena satu kali mendapat KTP nggak perlu perpanjang lagi. Kita sesuai perintah Kemendagri saja. Kita harus break dulu sejenak ya Bapak-Bapak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Didukung oleh Punya problem dengan deterjen Anda? Gak bersih-bersih, pegel, merah lagi. Bersih sih, tapi masih kasar. Aduh, kukuku. Kalau yang ini? Gak wangi. Solusinya cuma satu. Soklin Soft Deterjen baru. Formulanya lebih ampuh angkat noda. 2 kali melembutkan, 2 kali lebih wangi, plus fresh protection. Ini hasilnya. Wah, bersihnya tuntas. Lembut empuk-empuk, wangi. Soklin Soft Deterjen baru membersihkan dan melembutkan dalam satu sentuhan. Nilai A di sekolah saja tidak cukup untuk jadikan putra-putri Anda pemenang dalam hidup. Ikuti Champion Teams Developing World Leaders of Tomorrow bersama James Dwi dan Cecilia Perangin-Angin. Diselenggarakan di 7 kota besar. Tunggu apa lagi? Daftarkan putra-putri Anda sekarang. Berlari tidak hanya sehat, tapi juga efektif membakar lemak. Lengkapi dengan L-Man Water yang mengandung L-carnitin di setiap langkah. Trust me, it works. Sunda Platform, live up your life. Menggunakan rice cooker, Ricecom, Mastion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk-produk Indonesia. Indonesia International Motor Show is back the 18th until 28th of September 2014 at GE Expo Kemayoran, presenting 36 brands of favorite cars and lots of exciting supporting programs. Visit our website for more info and latest updates. Hotel and Towers. Apa sih kilauan yang diberikan oleh Pak Jun untuk masyarakat? Hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Sepanjang mereka mau berkembang, mau meningkatkan potensi diri, saya persilakan. Kalau niat kita baik, pasti akan berbuah kebaikan. Mau ada keterbukaan ekonomi, kalau kitanya nggak bersiap diri untuk memulai hasanah dari sekarang, kita harus menyiapkan diri untuk memenangkan persaingan di depan. Mutiara Bangsa Berhasanah, harta yang tak pernah habis, dalam 8.11. Jumat 26 September jam 10 pagi dipersembahkan oleh Metro This Week, hadir setiap minggu jam 6 sore. Didukung oleh
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Metro TV. Langsung Pak Fahmi, ini tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana mendaftar, baik itu prasyarat maupun tempat mendaftar. Tapi yang juga penting ini barangkali pemirsa di rumah ingin tahu, persyaratan sudah, lokasi sudah, iurannya bagaimana? Mahal tidak sih Pak? Iurannya mungkin agak kaget ya. Untuk kelas 1, kalau pekerja mandiri itu tidak sampai Rp2.000 per hari. Hanya 59.500 per bulan. Kalau untuk pekerja sektor formal, pekerja penerima upah dari istilah kita, dan bekerja di perusahaan, itu iurannya total 4,5%. 0,5% dibayar pekerja, 4% dibayar oleh perusahaan. Berlaku sampai 30 Juni, nanti 2015, 1 Juli 2015 berlaku 5%. 1% pekerja, 4% pemberi kerja. Tapi ada batasan, ceiling. Ceiling upahnya itu maksimal 2 kali pendapatan tidak kena pajak kawin dengan anak 1, kira-kira 4,7 juta. Jadi kalau Mbak Chandra gajinya 10 juta, sebenarnya ceilingnya 4,7 juta. Kalau 0,5% sudah kita hitung, pekerja itu hanya terbebani sekitar Rp23.000 untuk 5 orang. Artinya 1 orang hanya bayar 4.000 sebetulnya pekerja. Tapi ada 4%-nya dari perusahaannya sekitar hampir 180.000. Jadi itulah gambarannya. Nah, saya ingin tekankan sekali lagi soal pendaftaran ini. Tadi kan kita cerita pendaftaran individu. Ada pendaftaran juga yang jauh lebih penting, pendaftaran oleh pemberi kerja. Nah, kami ingin tekankan bahwa undang-undang ini turunannya Perpres 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan itu menyatakan 2015 ini badan usaha besar BUMN wajib untuk turut serta dalam sistem ini. Nah, cara mendaftar lebih mudah. Kalau BUMN atau BU, mereka kita berikan flash disk, kemudian softwarenya mereka isi, bawa ke kantor, nanti mereka kita kasih password dan user ID, bisa juga ngeprint ini di kantor. Jadi mereka nggak perlu tunggu lama. Kalau nggak puas hasil ini, pengen yang keras, datang kantor bawa yang seperti ini. Jadi pegawai BUMN bisa mengecek ya, apakah sudah didaftarkan apa belum, begitu ya Pak ya? Tapi perusahaan bisa mendaftarkan. Ya, sudah itu wajib ya Pak ya. Oke, Pak Irman, kiranya untuk kedepannya, apa sih harapan Kemendagri dengan adanya tentunya kartu ini dan juga terselenggaranya program kedepannya bagaimana? Ya, harapan dari kami Kemendagri yang pertama, bahwa semua lembaga pelayanan publik ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat. Sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan yang lain sebagainya. Oleh karena itu sekarang semua lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Kemendagri sekarang sudah 42, Pak. Dan BPJS Kesehatan sudah lama. Nah, semua yang sudah bekerja sama ini, 42 ini, semuanya nantinya itu sudah mensyaratkan untuk melakukan pelayanan harus ada KTP elektronik dan harus ada NIK. Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat yang melahirkan anak segera mendaftarkan diri anaknya kepada dinas supaya dapat NIK dan dapat akta kelahiran. Kemudian bagi yang sudah dewasa umur 17 tahun segera melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan 1 kali dapat KTP elektronik itu berlaku seumur hidup dan berlaku di seluruh Indonesia. Dan sehingga dapat untuk kesehatan, mendapatkan pelayanan dari semua lembaga pelayanan publik termasuk dari BPJS Kesehatan secara cepat dan tepat nantinya. Gitu. Oke, ini Pak Fahmi juga saya ingin tanyakan, bagaimana dengan masyarakat yang tergolong miskin yang barangkali tidak mampu untuk membayar premi? Apakah ada dispensasi khusus bagi mereka? Seperti yang saya sampaikan bahwa semua orang wajib bayar iuran. Yang tidak mampu dibiayai oleh negara. Nah, negara saat ini sudah membiayai 86,4 juta penduduk yang masuk kategori PBI, penerima bantuan iuran. Mereka adalah kelompok yang sangat miskin, yang miskin dan rentan miskin. Artinya yang rentan miskin ini penghasilannya di atas UMR sedikit atau di atas garis yang ditetapkan, maaf bukan UMR, garis yang ditetapkan. Kemudian kalau dia sakit, jatuh sakit, tiba-tiba dia bisa menjadi miskin. Ini 86,4 juta dan itu sudah dibiayai oleh negara dengan iuran sebesar Rp19.225. Jadi ada 86 juta. Nah, ini kenapa kami dengan Kemendagri bekerja sama, karena data-data awal dari penduduk miskin ini belum semuanya NIK-nya terisi. Jadi kita ada reciprocal. Jadi kalau mereka datang pada saat sakit kami juga membantu Kemendagri. Oh, ini ada orang yang belum punya NIK, harus kita isi NIK-nya. Jadi
kita kerjasama erat nih, saling kerjasama, saling menguntungkan. Jadi kita ingin negara ini begini, Mbak Aca, negara ini kan sedang membangun sistem juga ya. Membangun sistem ini kan butuh kerja semua pihak. Satu sisi Kemendagri membangun sistem database kependudukan yang baik. Kami harus membangun sistem single identity number untuk peserta BPJS. Bagaimana kedua ini bisa bertemu, ada reciprocal saling menguntungkan. Satu sisi kalau ada peserta datang tidak punya NIK, kami akan sarankan pemerintah tentu undang-undang menunjukkan jelas harus punya NIK. Kami minta buat NIK. Satu sisi lagi, begitu peserta yang sudah terdaftar tidak punya NIK, kami kemudian ke Kemendagri, ini orang sudah terdaftar lama, lu ada NIK-nya nggak? Tinggal kita isi. Oke, nah bagaimana dengan mereka yang sudah barangkali memiliki asuransi kesehatan lainnya? Masih perlu tidak memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini? Oh, ini pertanyaan kritis ini. Asuransi sosial kesehatan wajib. Mandatori sesungguhnya dalam negara dengan ideologi gotong royong. Dalam konsep sistem jaminan sosial kita kenal dengan social solidarity concept. Nah, kalaupun dia sudah punya, itu digunakan untuk on top. Jadi basic ikut, kemudian ini kan sampai kelas 1. Kalau ingin mengambil VVIP itu bisa naik ke atas on top dari yang sudah ada, dan itu diatur undang-undang. Ada juga orang bertanya, kami nggak mau ikut. Nah, inilah kita gugah gotong royong, karena gotong royong itu yang sehat membantu yang sakit, yang mampu berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan yang tidak mampu ini. Kemudian yang muda membantu yang tua. Itulah konsepnya. Oke, Pak Fahmi, barangkali sebagai penutup kiranya apa harapan untuk kedepannya? Apakah diharapkan tentunya semua rakyat Indonesia betul-betul ikut serta untuk program ini, bagaimana? Kalau kami diperintahkan oleh regulasi bahwa paling telat 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional. Artinya kesadaran untuk memiliki jaminan kesehatan jadi penting. Sedia payung sebelum hujan. Kemudian kalau memang tidak mampu, itu kemudian masuk skim bantuan pemerintah. Kalau mampu, itu penting untuk dirinya sendiri. Mungkin saat ini tidak merasakan, tapi nanti suatu saat tiba-tiba jatuh sakit, disitulah kemudian pentingnya asuransi kesehatan sosial dan jaminan kesehatan nasional ini. Baiklah Pak Fahmi, Pak Irman, tentunya kita semua berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya ini akan menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Namun sayang kami harus mengakhiri perbincangan ini, pemirsa. Saya Chandra Dewi, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.